Mungkin takdirku hanya sebatas ini saja. Aku berharap kamu menemukan kebahagiaan sejati. Hubege seorang, oh Yesus. Hubege seorang, oh Yesus. Hubege seorang, oh Yesus. Naman John ihuton mau Togu au Yesus Tuhanku. Iring-iring malakaku patuduhon dalanmu asa unai liluau hubasa. Mengapa dalam spiritual Jawa tidak ada ibadah atau ritual khusus untuk menyembah Tuhan? Apakah orang Jawa itu ateis? Beberapa orang akan menjawab, di spiritual Jawa tidak ada ibadah karena spiritual Jawa bukanlah agama, hanyalah filosofi. Ini ada benarnya. Namun, alasan utama mengapa dalam spiritual Jawa tidak ada ibadah dan penyembahan kepada Tuhan adalah karena, satu, orang Jawa sudah sadar bahwa Tuhan itu tak butuh disembah. Tanpa disembah manusia pun, Tuhan tetaplah Tuhan yang Maha Agung, sumber dari segala kehidupan di semesta, dan tidak pernah diciptakan serta tidak dapat dimusnahkan. Dua, orang Jawa sudah lama memahami bahwa Tuhan itu tidak bisa dibayangkan dan tak bisa digambarkan, sehingga orang Jawa tidak mau terjebak dalam perdebatan dan kemelekatan akan bagaimana sosok Tuhan sebenarnya. Tiga, meskipun orang Jawa memahami bahwa Tuhan itu tidak bisa digambarkan dan tak bisa dibayangkan, namun orang Jawa juga paham bahwa Tuhan itu bisa disadari. Karena itu, arti orang Jawa sebenarnya, seperti yang dijelaskan dalam buku Metseba ini, adalah orang yang sudah sadar. Jawa artinya sadar. Orang Jawa sudah lama menyadari bahwa manusia memiliki esensi Tuhan yang disebut sebagai percikan cahaya Tuhan di dalam dirinya. Inilah yang menjadi sumber kesadaran manusia. Dengan kesadaran inilah, manusia bisa menjadi khalifah atau pemimpin atau pengelola di bumi dan menjadi penyampai titah Tuhan. Kesadaran ini dalam spiritual Jawa disebut juga sebagai sukma. Dalam Hindu disebut sebagai Atman, dan dalam tasawuf Islam disebut sebagai Nur Muhammad. Dalam kehidupan sehari-hari, kesadaran disebut sebagai ruh manusia. Kesadaran ini adalah jati diri sekaligus diri sejati manusia yang menjadi penuntun hidup manusia, agar menjadi insan yang benar-benar menjadi representatif Tuhan dalam mengelola dunia. Karena itu, oleh orang Jawa, tugas manusia sebagai khalifah disebut juga sebagai Hamemayu Hayuning Bawono atau merawat keindahan dunia. Karena pada dasarnya, tugas manusia diciptakan di dunia ini adalah sebagai khalifah untuk bumi tersebut, yang bekerja berdasarkan titah Tuhan yang bersumber dari kesadaran atau diri sejati ini, untuk merawat bumi yang sebenarnya sih sudah indah. Makanya, kesadaran disebut juga sebagai guru sejati. Karenanya, daripada menghabiskan waktu untuk menyembah Tuhan, orang Jawa kuno lebih suka melakukan meditasi, topo, dan kontemplasi untuk meningkatkan kesadaran mereka, hingga akhirnya mereka benar-benar sadar siapa jati diri mereka dan mereka bisa menemukan diri sejati mereka sendiri. Kemudian orang Jawa langsung mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah kenapa orang yang sudah Jawa atau sudah sadar biasanya akan berkembang menjadi manusia yang bermoral. Mereka yang sudah sadar ini disebut juga sudah tercerahkan atau sudah manunggal atau menyatu dengan Sang Pencipta, sehingga dirinya benar-benar menjadi wakil Tuhan di dunia dan Tuhan ada di dalam dirinya juga. Menjadi manusia bermoral hanyalah salah satu dampak dari pencerahan. Masih banyak dampak positif dan keajaiban lain yang bisa didapatkan oleh manusia-manusia yang sudah sadar atau tercerahkan. Jadi, meskipun orang Jawa tidak melakukan penyembahan terhadap Tuhan, ini bukan berarti mereka itu ateis. Namun, justru filosofi ketuhanan Jawa ini melebur ke dalam spiritualitas agama-agama pendatang seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Selengkapnya bisa kalian baca sendiri di buku Metseba berikut ini. Check out bukunya di keranjang kuning di TikTok aku sekarang mumpung stoknya masih ada. Berikut adalah cara mengobati sakit hati. Karena yang namanya sakit hati itu, sakitnya memang tidak kira-kira. Dan tidak ada yang menjual obatnya. Doanya kurang lebih seperti ini. Ya Allah nyuwun ngapura, ya Allah nyuwun tetombo.
Ono loro saka neraka, tibakno panase iman. Banyu nono sabar drono, tutupono sadat Muhammad, kayu nono tobat, sugokno sabar tawakal. Ono kembang sajroning bumi, ambune terus kedaton. Ono padang, dudu padange rembulan, ya iki padange wong ngemu iman. Setiap hari, doa ini silakan dibaca 3 kali. Sekali pada pagi hari, sekali pada siang hari, dan 1 kali lagi pada malam hari. Semoga rasa sakit hati Anda lekas mereda, dan siapapun yang menyebabkan sakit hati ini lekas dibukakan hatinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Bila ingin berkonsultasi seputar solusi masalah asmara, rumah tangga maupun buang sial, boleh hubungi nomor di bio. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mulai lagi ya. Ini adalah video yang kedua. Silakan kalian tarik napas dalam-dalam ya. Lalu sebut nama kalian 3 kali. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik napas dalam-dalam lalu sebut nama kalian 3 kali. Maka ambilkan beberapa kartu yang memiliki energi yang selaras dengan kamu ya. Akan tetapi ini adalah general reading, jadi belum tentu resonate untuk semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita lihat. 1. Aduh, kebingungan. 2. 3. 4. 5. Aduh, 5. Banyak banget kartunya ya. Emak tambahin 1 kartu ya. Emak tambahin 1 kartu. Jadi 6 kartu ya. Oke, kita buka satu persatu. Kartu pertama ada pria tergantung, The Hangman ya. Artinya dimana kalian saat ini kok masalah nggak selesai ya? Kok nggak dapat solusi ya dari masalah aku? Bukannya nambah selesai masalah satu belum selesai ada lagi. Masalah satu belum selesai ada lagi. Jadi ada di antara kalian yang saat ini sedang situasinya lagi kayak gini ya. Gimana kalian udah lagi, aduh bingung banget deh. Ini masalah nggak selesai ya. Boro-boro menyelesaikan masalah yang ada malah nambah masalah. Nah, solusi belum keluar, belum dapat solusi. Tambah lagi di sini ya, tambah lagi di sini. Melihat ada juga ini yang sedang mengalami maaf ya, hubungan di sosial, hubungan dengan saudara kamu, hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Rupanya kamu di sini dengan siapapun kayak udah nggak cocok. Kamu disalahkan aja. Setiap langkah kamu tuh sandungannya tuh orang-orang terdekat. Jadi adanya benturan aja. Kamu merasa kamu diremehin terus. Kamu merasa, jadi nggak ada yang percaya sama kamu sekarang. Bahwa kamu itu sebetulnya mampu, punya kemampuan. Tapi yang dilihat itu cuman kekurangan-kekurangan kamu saja. Ya, kamu di sini merasa disepelein, diremehin dan sebagainya. Dan di sini, nah. Hati-hati nih, ini kamu udah mulai kayak jangan sampai ada rasa dendam ya. Karena di kartu ketiga, di sini kamu kayak ada rasa awas loh ya. Kalau saya nanti kalau sudah berhasil, awas loh ya. Ada yang lagi berpikir kayak gitu, jangan ya. Jangan, hindari berpikir seperti ini. Ini kayaknya ada yang lagi sakit hati bener ya. Ada yang udah mulai menyimpan rasa dendam ini ya. Awas aja nanti kalau saya sudah berhasil. Lihat aja nih nanti. Ada yang sampai seperti itu ya. Lalu kartu berikutnya. Nah, lebih baik gini ya. Ini insya Allah ya, kamu akan seperti ini pada akhirnya. Memang sih awalnya kamu marah. Memang awalnya kamu di sini ada energi. Kamu agak dendam ya, karena kecewa dari luka hati karena kamu mungkin karena terlalu diremehin, kamu terlalu disalahkan ya dengan atas apa yang sedang kamu alami. Jadi buru-buru ngebantu, yang ada nyalahin kamu, menyudutkan kamu, meremehkan kamu. Wajar kalau kamu pada akhirnya seperti ini keadaannya ya. Ada marah, ada dendam. Tapi di kartu berikutnya, alhamdulillah ya, enggak ya. Pada akhirnya kamu menyadari, kamu lebih apa ya? Kamu lebih pada akhirnya ya sudahlah. Aku yakin kok, aku pasti bisa. Aku yakin kok, aku pasti mampu keluar dari masalah ini. Karena nggak mungkin Tuhan itu tidak sayang pada aku. Nah, ini bagus nih mulai ya. Mulai bagus, pada akhirnya kamu kembali lagi kepada Tuhan ya. Kamu menyerahkan lagi orang-orang yang ngeremehin kamu dan sebagainya. Kamu udahlah.
itu mah kalau dia mau bantu syukur nggak apa-apa, mau gimana kepada saya terserah. Nah, kamu pada akhirnya apa? Udah deh. Sekarang memang satu-satunya yang bisa menolong saya itu hanyalah Tuhan. Nah, gitu. Nah, lihat apa yang terjadi ketika kamu berpikiran seperti itu. Nih lihat, akan ada peluang besar ya, akan ada peluang besar. Ditunggu ya, paling cepat 1 minggu nih. Paling cepat 1 minggu kamu akan ada peluang besar. Gak tahu ada kerjaan, ada job atau bagaimana ya. Aminkan, aminkan. Tapi nah, energi kamu kayak gini dulu ya. Kamu pasrah kepada Tuhan. Orang-orang yang sudah tidak percaya sama kamu, orang-orang yang udah ngeremehin kamu, itu mah urusan Tuhan. Kamu fokus saja kepada diri sendiri dan kepada Tuhan kamu ya. Nanti ada peluang besar. Artinya di saat kamu energinya positif, baru tuh peluang itu masuk ya. Lalu berikutnya, nah apa yang terjadi? Nah, akhirnya ada berkah. Enggak harus nunggu lama ya, enggak harus nunggu lama. Ini bulan depan ini kamu udah, kalau kamu sekarang ada yang punya utang besar atau ada problem yang besar, ini 1 bulan yang akan datang itu ada beberapa permasalahan besar yang akan terentas. Dan di sini kamu menerima rezeki, tapi bukan rezeki kamu saja. Bahkan rezekinya adalah rezeki keluarga ya. Rezeki keluarga, ada rezeki keluarga yang sedang kamu yang sedang OTW ke kehidupan kamu. Seperti itu ya. Aminkan. 1 minggu dari sekarang sampai dengan bulan depan ada berkah besar untuk kamu. Asal ya seperti itu tadi, kamu gak usah dendam ya. Kamu lebih baik fokus ke diri sendiri dan kembali kepada Tuhan. Memohonlah kepada Tuhan, maka ada energi positif untuk kamu, untuk mendobrak rezeki besar, peluang-peluang besar untuk kamu. Aminkan. Inilah 5 trik psikologi untuk hidup bahagia dan dihormati. Pertama, selalu bicara dengan hormat. Kedua, jadi tegas.